Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika, perawat ahli pertama di instansi UPT RSUD Tentriawaru. Saya adalah peserta latsar CPNS Kabupaten Bone, golongan 3, angkatan 17 tahun 2022. Di sini saya akan sosialisasi tentang optimalisasi pemberian obat sesuai prinsip 6 benar di ruang anggrek di RSUD Tentriawaru. Apa itu benar pasien? Sebelum obat diberikan kepada pasien, identitas pasien harus kita cek kembali. Identitas yang dicek berupa nama dan tanggal lahir. Pengecekan menggunakan cara yang pertama melalui gelang identitas, kedua ditanyakan langsung kepada pasien atau keluarga. 2. Benar obat. Sebelum memberikan obat kepada pasien, label pada botol atau kemasannya harus dicek lebih dari 1 kali. Pertama, ketika membaca permintaan obat dan diambil dari rak obat. Kedua, label yang terdapat pada obat dibandingkan dengan obat yang diminta. Yang ketiga, apabila label obat tidak bisa terbaca, obat tidak boleh dipakai dan harus segera dikembalikan ke bagian farmasi. 3. Benar dosis. Sebelum memberi obat, perawat harus memeriksa kembali dosis yang akan diberikan sesuai instruksi. Pertama, jika perawat merasa ragu, perawat harus berkonsultasi dengan dokter yang menulis resep atau apoteker sebelum dilanjutkan ke pasien. Yang kedua, jika pasien meragukan dosisnya, perawat harus memeriksakan kembali. Yang ketiga, ada beberapa obat seperti pada obat ampul maupun tablet memiliki dosis yang berbeda tiap ampul atau tabletnya. Perawat harus tetap hati-hati dan teliti. 4. Benar cara atau rute pemberian. Obat dapat diberikan melalui beberapa cara atau rute yang berbeda. Faktor yang menentukan pemberian rute terbaik ditentukan oleh kondisi umum dari pasien, kecepatan respon yang diinginkan, sifat kimiawi dan fisik dari obat, serta tempat kerja dari obat tersebut. 5. Benar waktu. Saat di mana obat diresepkan harus diberikan. Yang kedua, dosis obat harian diberikan pada waktu tertentu. Dalam sehari seperti 2 kali sehari, 3 kali sehari, 4 kali sehari, dan seterusnya, sehingga kadar obat dalam plasma dapat dipertahankan. Yang ketiga, jika obat mempunyai waktu paruh yang panjang, maka obat diberikan sekali sehari. Obat-obat dengan waktu paruh pendek diberikan beberapa kali sehari pada selang waktu yang tertentu. Yang keempat, beberapa obat diberikan sebelum makan dan lainnya diberikan setelah makan dan pada saat makan atau bersamaan makanan. 6. Benar dokumentasi. Setelah obat diberikan kepada pasien harus didokumentasikan beberapa hal diantaranya. Yang pertama, nama obat. Yang kedua, dosis. Yang ketiga, rute. Yang keempat, waktu. Yang kelima, oleh perawat siapa obat itu diberikan. Bila pasien menolak meminum obat atau obat itu tidak dapat diminum, harus didokumentasikan penolakan serta alasan dan jangan lupa dilaporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.